Seorang gadis cantik terkenal pintar dan baik hati yang tinggal di negara Kanada. Pada suatu hari orang tuanya mendapati anak satu-satunya itu menghilang secara misterius dari kamar tidurnya. Karena sang anak tidak berhasil ditemukan, kedua orang tua Cecilia ini ikut melaporkan peristiwa aneh tersebut kepada pihak berwajib. Tak tanggung-tanggung, 50 detektif diturunkan untuk menyelidiki kasus hilangnya Cecilia. Butuh 5 bulan bagi polisi untuk mendapatkan dan mengungkap misteri yang menghebohkan ini. Lalu, di manakah Cecilia Chang? Apa yang terjadi padanya? Dan siapakah yang terlibat dalam kasus ini? Simak ceritanya selengkap ini pada kisah nyata yang berawal pada tahun 2003. Selamat menyaksikan. Gadis cantik yang satu ini bernama Cecilia Zhang, atau yang lebih akrab disapa Cecilia. Ia lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1994 di Provinsi Jiangsu, Cina. Cecilia lahir dari pasangan Raymond dan Xi pada tahun 1998. Cecilia dan orang tuanya pindah ke kawasan gurun di Kanada pada tahun 2003. Usianya baru menginjak 9 tahun. Ia duduk di bangku kelas 4 SD. Diketahui gadis cantik yang satu ini telah terdaftar di Seneca Hill Public School dan bergabung dalam program untuk anak-anak berbakat. Kedua orang tua Cecilia diketahui sangat protektif terhadap dirinya. Ia tidak diizinkan bermain sendirian tanpa pengawasan dari orang tuanya, meskipun itu hanya di halaman rumah mereka sendiri. Cecilia merupakan seorang putri yang sangat mereka sayangi. Mereka tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada buah hatinya. Pada tanggal 19 Oktober tahun 2003, seperti biasa, Cecilia dan kedua orang tuanya makan malam bersama. Usai menikmati makan malam, Cecilia kemudian bermain piano. Usai sang anak puas bermain piano, sang ibu pun kemudian menidurkan Cecilia. Seperti biasanya, pada keesokan paginya, tepatnya pukul 8:30 waktu setempat, sang ibu yang berniat untuk membangunkan sang putri untuk berangkat sekolah di hari itu sangat kaget melihat Cecilia tidak ada di tempat tidurnya. Orang tua Cecilia terus mencari putrinya di sekitaran rumah, tetapi tidak menemukan keberadaan putrinya. Kedua orang tua Cecilia ini pun malah menemukan bahwa salah satu jendela di rumahnya itu tampaknya telah dirusak oleh seseorang. Keluarga itu pun kemudian memutuskan untuk menelpon polisi setempat. Tak lama kemudian, petugas polisi Toronto pun tiba di kediaman keluarga Zhang untuk membantu mencari keberadaan putri mereka. Polisi memperkirakan bahwa penyusup telah mendapatkan akses dari jendela belakang rumah Cecilia. Hal tersebut terlihat dari jendela yang ternyata telah dirusak secara paksa. Setelah diselidiki, ternyata jendela tersebut meninggalkan sidik jari. Selain itu, ditemukan juga sebuah pisau di halaman belakang rumah Cecilia. Di sana juga telah ditemukan sidik jari yang sama dengan yang ada di jendela yang telah dirusak. Nah, polisi pun mendapatkan informasi dari ibu Cecilia bahwa pada pagi hari ketika Cecilia diketahui menghilang, ponsel ibunya berdering sebanyak 2 kali. Tapi ketika telepon tersebut diangkat oleh ibu Cecilia, tidak ada suara yang terdengar di sambungan telepon itu. Panggilan misterius pun kemudian dilacak. Ternyata 2 panggilan telepon tersebut berasal dari 2 telepon umum yang berbeda, yakni di daerah Brampton dan di kawasan Mississauga.
Polisi pun kemudian melacak 2 telepon umum tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tepat pada pukul 1 siang, tepatnya pada tanggal 20 Oktober di tahun 2003, tepatnya di hari pertama Cecilia diketahui menghilang. Polisi lalu mengumumkan kepada masyarakat melalui media bahwa Cecilia, gadis yang berumur 9 tahun itu, telah diculik. Lalu memasuki pukul 5 sore, polisi memulai pencarian di lokasi yang dekat dengan rumah Cecilia, tetapi sama sekali tidak menemukan keberadaan gadis kecil itu karena bingung untuk mencari tersangka dalam kasus penculikan ini. Seorang detektif dalam kasus tersebut yang bernama Steve Ryan, yang juga merupakan seorang mantan penyelidik pembunuhan di Toronto, polisi Service mengatakan bahwa polisi Toronto juga harus mencurigai ibu Cecilia sebagai tersangka dalam kasus ini. Hal ini bukan tanpa alasan. Steve mengatakan penyelidikan ini masih terlalu dini dan menurutnya penculikan di tengah malam saat anak berada di dalam rumah dengan kedua orang tuanya juga ada di dalam rumah tersebut mengaku tidak mendengar apa-apa pada malam itu sangat mustahil untuk dapat dipercaya. Menurut Steve, penculikan anak sangat jarang terjadi di Toronto dan dalam kasus ini tidak ada petunjuk apapun selain kaca jendela belakang yang telah dipotong dan sebelah pisau yang ditemukan di belakang rumah Cecilia. Steve mengatakan bahwa itu adalah tugasnya untuk membawa kedua orang tua Cecilia untuk diinterogasi. Akhirnya, polisi pun membawa kedua orang tua Cecilia ke markas besar polisi di pusat kota tertentu. Dalam sesi interogasi itu, ibu Cecilia awalnya terlihat diam. Kemudian situasi pun berubah ketika detektif mulai menuduh Sherry terlibat dalam penculikan. Cecilia kala itu, Sherry dikatakan berbicara dengan nada yang sangat tinggi sambil melompat ke arah detektif, dan ia mengatakan dan menegaskan bahwa tidak terlibat sama sekali dalam menculikan anaknya. Detektif Steve sangat kaget dengan aksi ibu Cecilia tersebut. Sampai akhirnya kedua orang tua Cecilia pun dibebaskan. Dengan aksi ibu Cecilia tersebut, sampai akhirnya kedua orang tuanya pun lalu dibebaskan dengan lapang dada sebagai tersangka. Tetapi sampai di sini penyelidik tidak memiliki petunjuk lainnya, yang berarti sebelumnya orang tua Cecilia dibebaskan. Ternyata selama proses wawancara mereka di markas polisi tadi, detektif ingin tahu apa yang terjadi di dalam rumah mereka, sehingga mereka berencana untuk memasang alat penyadap di rumah keluarga Cecilia dengan harapan mendapat petunjuk dari hal tersebut. Polisi pun kemudian memperoleh surat perintah dari pengadilan untuk dapat mendobrak masuk ke rumah Cecilia dan segera memasang alat-alat penyadap di rumah itu. Pihak polisi pun harus bertindak cepat kala itu sebelum ayah dan ibu Cecilia tiba di rumahnya. Alat penyadap tersebut dipasang di telepon, lampu, dan di seluruh bagian di rumah itu. Tanpa disangka-sangka, orang tua Cecilia tiba-tiba di saat petugas baru saja selesai memasang alat-alat penyadap tersebut. Syukurlah kedua orang tua Cecilia tidak mencurigai tindakan petugas itu. Jika saja saat itu petugas sedikit terlambat memasang alat-alat tersebut, tentulah akan ketahuan dan bisa-bisa gagal untuk mendapatkan informasi dari dalam rumah tersebut. Polisi berharap mendapatkan informasi penting dalam kasus ini, tapi nyatanya
Polisi tidak menemukan petunjuk berarti tidak ada tanda-tanda bahwa kedua orang tua Cecilia sebagai pelakunya pada tanggal 21 Oktober di tahun 2003. Polisi pun mulai mencari Cecilia di sudut-sudut lain di kota itu. Tetapi tetap saja jejak Cecilia tidak ditemukan. Pada tanggal 22 Oktober di tahun 2003, ratusan petugas kepolisian diturunkan untuk membantu proses pencarian yang lebih mendalam. Bukan hanya itu saja, ada sejumlah 50 detektif diturunkan untuk menyelidiki kasus ini. Selain itu, polisi juga mengumumkan hadiah uang senilai $1.000 bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi ataupun petunjuk terkait keberadaan Cecilia. Selain itu, sekolah Cecilia juga mendapatkan penjagaan dari pihak kepolisian. Di hari yang sama, seorang teman dari keluarga Cecilia mulai mengumumkan nomor teleponnya dan ia menyuruh para penculik Cecilia untuk segera meneleponnya. Siapa tahu saja Cecilia sedang berada di tangan penculik itu meminta uang tebusan. Tetapi dalam hal ini nyatanya seorang penyidik tidak yakin bahwa Cecilia telah diserang secara acak oleh predator. Kala itu polisi membuat pernyataan kuat dan menekankan bahwa mereka sangat yakin Cecilia masih hidup. Hal ini bukan tanpa alasan. Polisi melihat bahwa selama ini sangat jarang terjadi aksi kriminal, khususnya terhadap anak di kawasan Toronto, Kanada. 4 hari setelah Cecilia menghilang, tepatnya pada tanggal 24 Oktober di tahun 2003, orang tua Cecilia mulai tampil di depan publik. Mereka hadir pada konferensi pers untuk pertama kalinya. Kala itu ia membuat permohonan agar putri mereka kembali dengan selamat dan meminta kepada siapapun yang menculik Cecilia untuk jangan menyakiti buah hati mereka dan memohon untuk melepaskan Cecilia. Raymond, ayah Cecilia, mengatakan, "Lihatlah matanya, dia anak yang polos dan manis. Tolong, jangan sakiti dia dan biarkan dia pergi," ujar ayah Cecilia. Pencarian Cecilia ini ditutup saat polisi mengumumkan bahwa mereka punya 700 petunjuk untuk diperiksa terkait hilangnya Cecilia ini. Pada tanggal 25 Oktober di tahun 2003, tepatnya 5 hari setelah Cecilia menghilang, tetangga Cecilia menyiapkan dana khusus yang diperuntukkan sebagai hadiah bagi siapa saja yang dapat memberikan bantuan ataupun petunjuk mengenai keberadaan gadis kecil itu agar bisa kembali dalam kondisi selamat. Pada keesokan harinya, yakni tanggal 26 Oktober tahun 2003, keluarga Cecilia resmi meluncurkan situs web mereka sendiri untuk dapat membantu menemukan Cecilia. Mereka berharap akan banyak orang yang menginformasikan keberadaan Cecilia ini melalui situs tersebut. Kala itu, bantuan dana untuk Cecilia sudah mencapai 15.000 dengan sangat cepat. 7 hari setelah Cecilia menghilang, tepatnya pada tanggal 27 Oktober tahun 2003, pihak keluarga kembali mengumumkan bahwa mereka akan memberikan uang senilai $50.000 sebagai hadiah bagi siapa saja yang memberikan petunjuk tentang keberadaan Cecilia. Sementara itu, poster-poster terkait hilangnya Cecilia juga telah dicetak baik dalam bahasa Inggris, bahasa Kanton maupun bahasa Mandarin. Bukan hanya itu saja, kepolisian Toronto juga telah mengumumkan hadiah sebesar $50.000 untuk kembalinya Cecilia dengan selamat. Selain itu, para tetangga Cecilia juga turut membantu mengumpulkan uang, dan uang yang berhasil terkumpul pada saat itu sebanyak $15.000. Pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 28 Oktober di tahun 2003, reporter dari TV yang cukup terkenal di Amerika datang ke rumah keluarga Zhang untuk mempublikasikan kasus hilangnya Cecilia ini guna memperoleh perhatian dari internasional.
Pada keesokan harinya, yakni tanggal 29 Oktober di tahun 2003, Kepala Polisi Toronto, Julian Pantino, mendesak untuk para penculik bertemu dirinya secara langsung, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Polisi tidak juga menemukan keberadaan serta pelaku penculikan gadis malang itu. Hal ini tentunya membuat polisi harus bekerja keras lagi untuk bisa membongkar kasus ini dan menyelamatkan nyawa Cecilia yang sekarang tidak diketahui apakah masih dalam keadaan bernyawa ataupun tidak. Pada tanggal 12 November di tahun 2003, polisi kembali menyebarkan foto-foto baru Cecilia dengan harapan agar publik tidak lupa dengan kasus ini dan tetap berupaya membantu polisi menemukan gadis itu. Pada tanggal 26 November di tahun 2003, hadiah bagi siapa saja yang berhasil mendapat petunjuk tentang keberadaan Cecilia bertambah menjadi tak terasa. Sudah memasuki bulan Desember, pihak keluarga berharap bahwa putri mereka akan kembali ke rumah saat para The Santa Claus, tapi harapan itu tidak terwujud. Cecilia juga belum kembali. Selain itu, polisi Cina juga bergabung dalam pencarian global untuk Cecilia ini. Pada tanggal 23 Desember di tahun 2003, polisi turun untuk mendesak para penculik Cecilia untuk mengajukan permintaan tebusan. Pada tanggal 21 Januari di tahun 2004, Raymond Zhang, ayah Cecilia, menawarkan uang senilai $200.000 untuk kembalinya sang putri dengan selamat. Ia mengatakan bahwa akan menggadaikan rumahnya untuk membayar uang hadiah tersebut untuk kepada penculiknya. Bulan Februari di tahun 2004, ada sekitar 4.000 foto Cecilia yang telah ditempelkan di taksi-taksi yang ada di negara tersebut. Setelah 5 bulan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada putri mereka yang hilang, Rai, Muncang, dan Sarisu mendapatkan jawaban terburuk ketika seorang pejalan kaki menemukan sisa-sisa jenazah yang telah diidentifikasi dari catatan giginya adalah Cecilia. Jam sisa-sisa jasad dari Cecilia ditemukan di sungai dekat jurang Mississauga di kawasan Ontario yang diketahui juga dekat dengan Toronto. Jasad itu ditemukan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret di tahun 2004, yakni 3 hari sebelum ulang tahun Cecilia yang ke-10. Tetangga Cecilia mulai menghiasi rumah duka dengan bunga dan lilin sebagai curahan duka cita dan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Setelah sisa-sisa jasad Cecilia ditemukan, penyelidikan tahap kedua pun dimulai. Seperti yang sudah kita bahas di awal, ketika pihak kepolisian memperoleh sidik jari terduga tersangka yang didapat dari jendela dan pisau yang tepatnya pada hari pertama saat gadis itu ditemukan menghilang. Ketika itu, polisi tidak mendapatkan petunjuk lain yang cukup membantu. Tetapi 4 bulan kemudian setelah jasad Cecilia ditemukan, polisi mulai menghubungi pelajar perempuan yang sebelumnya menyewa kamar di rumah Cecilia. Diketahui wanita tersebut sudah pindah selama 6 bulan lamanya dari rumah itu. Polisi pun kemudian menghubungi wanita tersebut untuk diperiksa termasuk mengambil sidik jarinya. Selain itu, wanita itu pun diketahui juga memiliki seorang teman laki-laki yang juga pernah berkunjung ke kamar sewaannya yang terletak di rumah Cecilia itu. Pria tersebut diketahui bernama Min Jen. Dia juga masuk dalam daftar orang-orang yang akan diselidiki oleh polisi. Sebab dalam hal ini polisi terus memeriksa orang-orang baru saja mengenal Cecilia maupun yang sudah lama mengenal Cecilia tersebut. Nah, gadis itu semua polisi menghubungi. Setelah polisi itu pun lalu berhasil bertemu dengan Minjen dan memeriksa sidik jari DNA serta melihat apakah ia memiliki catatan kriminal sebelumnya.
Setelah polisi menyelidiki Minjen dan ratusan orang lainnya, didapati hasil bahwa ternyata pria muda berwajah polos itulah sebagai tersangka utamanya. Ya, sidik jari Minjen sangat cocok dengan apa yang tinggal di jendela dan pisau yang ditemukan di halaman belakang rumah Cecilia. Tetapi sebelumnya pria tersebut tidak memiliki catatan kriminal. Polisi di kawasan Brinton, Ontario itu pun kemudian mengumumkan bahwa mereka telah menangkap Minchen yang berusia 21 tahun itu. Ia merupakan seorang pelajar dari Shanghai, Cina. Ia kini ditetapkan sebagai tersangka nomor 1 dalam kasus penculikan dan pembunuhan Cecilia. Ketika ibu Cecilia mendapatkan informasi bahwa tersangka pembunuh anaknya adalah Minchen, yang sangat terkejut karena mengenal pria tersebut meskipun hanya beberapa kali bertemu. Pada tanggal 30 Januari tahun 1983, ia adalah seorang penduduk asli Shanghai, Cina yang telah tinggal di Kanada dengan menggunakan visa pelajar sejak tahun 2001. Menurut polisi, Minchen mengenal seorang wanita penyewa kamar yang ada di rumah Cecilia antara bulan September tahun 2002 hingga bulan Maret tahun 2003, dan Minchen telah mengunjungi rumah Cecilia setidaknya 4 kali. Jadi, Minchen dan Cecilia sudah saling mengenal pada saat itu. Bahkan polisi mengatakan Cecilia cukup merasa nyaman berada di dekat Minchen, seperti dalam keadaan sosialnya normal pada umumnya. Pada saat Minchen menculik Cecilia, pria itu telah menghentikan studi bahasa Inggrisnya di kampus tersebut. Dia itu di college yang terletak dekat dengan rumah Cecilia di kawasan Antwerp. Selain itu, Minchen juga tidak menyelesaikan kursus kelas 12-nya di akademi swasta lokal. Diketahui bahwa ayah Minchen adalah seorang eksekutif maskapai penerbangan dan ibunya merupakan seorang perwira polisi Shanghai, Cina. Biasanya Minchen rutin menerima uang dari orang tuanya dari Cina. Menurut pernyataan fakta yang disepakati yang telah dibacakan di gedung pengadilan Brampton, Ontario, Vincent telah gagal dalam studi di perguruan tinggi dan ia sangat takut dideportasi kembali ke negara asalnya. Saat itu ia dikatakan sedang dalam ekonomi yang sangat sulit. Minchen dikatakan sangat membutuhkan uang senilai 25.000 untuk menikah di negara tersebut, dan ia juga membutuhkan biaya untuk mengurus segala hal untuk biaya mendapatkan uang tersebut. Dan ia juga membutuhkan biaya untuk mengurus segala hal untuk biaya mendapatkan hak tinggal permanen di Kanada. Dikatakan bahwa Minchen telah berada di Kanada dengan visa pelajarnya sejak tahun 2001 dan visanya itu akan berakhir pada bulan Agustus di tahun 2004. Pada persidangannya, Minchen diwakili oleh pengacara kriminal yang cukup terkenal bernama John Rosen, yang diketahui juga pernah membela pembunuh berantai bernama Paul Bernardo. Lalu, seperti apakah kronologi penculikan Cecilia? Menurut pengakuan Minchen, pria berwajah polos itu mengatakan pada dini hari, tepatnya pada tanggal 20 Oktober di tahun 2003 sekitar jam 3 hingga jam 4 subuh, Minchen mencoba mencongkel pintu rumah keluarga Zhang yang terkunci dengan menggunakan pisau dan melemparkannya ke halaman belakang. Ketika dia gagal membuka pintu tersebut, setelah itu Minchen pun mencoba membuka jendela dapur dan mengeluarkan Cecilia dari rumahnya melalui pintu samping. Tanpa ia sadari, ternyata Minchen telah meninggalkan sidik jari di pisau dan di jendela rumah keluarganya. Di pengadilan terungkap bahwa pada saat itu Minchen mencoba menculik Cecilia. Gadis itu mencoba berteriak, tapi Minchen berusaha menutupi wajahnya dengan handuk dan menutup mulut Cecilia dengan menggunakan tangannya agar suara anak itu tidak membangunkan penghuni rumah lainnya. Saat Minchen memasukkan Cecilia ke dalam bagasi mobilnya, gadis itu telah berhenti meronta-ronta.
Pada saat Minjen mencoba memeriksa Cecilia, dia sangat kaget karena menemukan Cecilia sudah tidak lagi bernapas. Dalam kepanikan, Minjen pun kemudian membawa tubuh Cecilia dan kemudian meletakkan jasad gadis itu di tempatnya. Ia akhirnya ditemukan oleh polisi setelah petugas kepolisian memberitahu Minjen bahwa dia adalah tersangka utama. Polisi pun lantas mengunjungi 14 lokasi perawatan mobil yang berbeda-beda yang tentunya telah dikunjungi Minjen sebelumnya untuk mengganti linier di bagasinya yang diketahui sebagai tempat Minjen menyimpan tubuh Cecilia. Minjen mengatakan kepada pihak berwajib bahwa dia tidak pernah bermaksud membunuh Cecilia dan tidak berpikir orang tuanya akan melibatkan polisi dalam kasus ini. Ia hanya berniat untuk mendapatkan uang tebusan saja. Setelah itu, Minjen berusaha dan berencana untuk melepaskan Cecilia pada hari itu juga. Minjen mengatakan kepada pihak berwajib bahwa ia tidak bermaksud membunuh Cecilia dan tidak berpikir orang tuanya akan melibatkan polisi dalam kasus ini. Ia hanya berniat untuk mendapatkan uang tebusan saja. Setelah uang tebusan ia terima, tapi takdir berkata lain. Cecilia malah meninggal akibat perbuatan Minjen, sehingga semua rencananya gagal terlaksana. Akhirnya Minjen mengaku bersalah atas membunuh tingkat 2, tepatnya pada tanggal 9 Mei tahun 2006. Ia pun kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah 15 tahun pengacara, hak asasi manusia telah mencatat bahwa di bawah hukum Tiongkok, ketika Minjen telah melakukan ataupun menyelesaikan hukumannya dan dideportasi kembali ke Tiongkok, ia kemudian akan menghadapi persidangan dan hukuman kedua di negara asalnya. Di negara asalnya itu, hukum di Kanada melarang praktek ini yang dikenal sebagai bahaya ganda, sementara hukum di Tiongkok sendiri mengizinkan hal tersebut jika seorang penduduk Tiongkok telah melakukan kejahatan di tanah asing di luar gedung pengadilan sersan polisi. Sersan polisi wilayah Phil Todmore membacakan pernyataan atas nama orang tua Cecilia karena diketahui mereka tidak hadir di dalam persidangan itu. Kami telah mengalami kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata apapun. Setiap hari sangat sulit bagi kedua setengah tahun telah berlalu, dan setiap hari telah menjadi sangat sulit bagi kami. Fakta bahwa seorang sekarang ada pengakuan bersalah oleh orang yang dituduh dalam kasus ini membawa rasa lega bagi kita, tetapi ini tidak akan membawa kembali Cecilia yang kita sayangi. Demikianlah kisah nyata yang dapat melihat disampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.